Ya, sebagai pakar hukum, perbuatan netizen memang sudah mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum. Konsekuensi dari pembulian ya, atau body shaming itu sebenarnya dampak terhadap mental si korban itu pasti ya. Yang pertama bukan sekedar minder, itu bisa depresi ya, karena orang menyindir tentang kekurangan dalam dirinya. Dan ini sebenarnya netizen harus bijaksana dalam menyampaikan satu pernyataan-pernyataan yang berbau penghinaan, karena penghinaan ini sekarang sudah memiliki undang-undang tersendiri. Itu adalah undang-undang ITE, dan ancaman pun sangat serius. Nah, persoalan sekarang ini kan adalah penyerangan secara mental gitu loh. Dan dilakukan secara masif banyak orang. Nah, kalau seandainya mungkin 1-2 orang, mungkin saya pikir menjadi haknya si korban untuk melaporkan kepada orang yang menghina. Misalnya contoh kasus Ibu Iriana, Ibu Presiden, Ibu negara kita ya. Nah, bisa. Nah, cuman kalau dilakukan banyak orang secara masif, mau laporan seperti apa? Bayangkan. Jadi menurut saya bijaklah cara menggunakan teknologi ini, menyampaikan transformasi distribusi melalui media itu menyerang secara masif. Dampaknya pasti baliklah ke diri kita. Kalau kita dibully atau difitnah, dihina, 2-3 orang aja sudah berdampak ya, apalagi ini secara masif. Saya pikir tidak bijak, tidak bijaksana. Dan Indonesia kan termasuk negara yang beradab. Kita orang Indonesia tidak baik menciptakan aib orang, kejelekan orang, keburukan orang. Yang baik itu adalah kita harus menerima orang apa adanya gitu. Jadi apa yang saya sampaikan ini adalah pesan moral. Yang kedua adalah segala satu perbuatan yang dilakukan oleh netizen terhadap Aurel itu adalah pemenuhi unsur hukum yang dapat dituntut oleh Aurel secara hukum. Jadi ya kalau bisa. Jadi saya pikir memang kalau dilihat dari perbuatannya itu sangat tepat dilakukan upaya hukum ya. Tapi kalau memang memaafkan lalu Aurel itu sendiri menganggap bahwa itu konsekuensi sebagai public figure ya sah-sah saja. Ya, kan itu dari laporannya itu yang melaporkan itu adalah si Aurelnya, nggak bisa. Ya, karena itu kan bukan public figure, bukan simbol negara kan, beda kan Ibu Iriana. Kalau Ibu Presiden itu simbol negara, semua orang bisa berontak. Nah, kita lihat dulu ya, itu delik laporan atau delik aduan. Nah, di dalam undang-undang ITE itu ada 2 delik gitu kan gitu. Nah, ada delik laporan, delik aduan. Nah, jadi yang menurut saya itu ya publik harus bijak lah. Kemana kita menyerang orang lain, tetapi kita kembali kepada diri kita kalau kita diserang seperti apa. Nah, dan ingat, persoalan pernyataan kita pembulian kita itu ada konsekuensi hukumnya. Karena undang-undang itu sangat tegas. Penghinaan, fitnah, pencemaran nama baik itu semua masuk gitu. Memang kalau tujuan hukum itu kan supaya orang itu efek jera itu. Harusnya. Kalau memang untuk menimbulkan efek jera ya bolehlah 1 kali 2 kali melaporkan. Ya. Kita contohnya Ruben dulu kan. Ruben kan dibully terus. Setelah dia melaporkan, lakukan action secara hukum, ya sekarang netizen mulai berpikir bahwa kita tidak bisa serta-merta melakukan pembulian terhadap orang, karena orang itu ya ada yang sabar, ada yang tidak sabar. Ada orang yang memaafkan, membiarkan itu sebagai konsekuensi public figure, ada yang tidak terima. Kalau tidak terima pasti dia akan melakukan laporan secara resmi. Nah, ini sebenarnya gini ya. Kalau soal pasal karet dan tidak itu, nah itu hanya soal tuntutan hukum aja. Tapi kalau dilaporkan itu direpotkan juga kan? Repot kan yang dipanggil polisi. Sama seperti kemarin ibu-ibu yang menghina Ibu Presiden kan?
Pertama ya enak gitu ya. Seperti siapa itu yang menghina Ibu Presiden. Nah, pertamanya semacam orang yang tidak berdosa, ketika dipanggil polisi nangis juga gitu. Jadi jangan melihat bahwa ini pasal karet atau memang tindakan pidana ringan, tetapi sebagai terlapor akan direpotkan karena akan dipanggil kiri kanan oleh polisi. Ya sebaiknya jangan. Permintaan maaf itu dilakukan sebelum orang melaporkan lebih bagus juga. Oleh kami minta maaf, klarifikasi secara pribadi gitu kan gitu. Nah kalau udah dilaporkan nanti permintaan maaf sepanjang orang itu mau mencabutkan laporan. Kalau tidak kan berjalan terus perkaranya. Jadi lagi-lagi saya sarankan kepada publik bijak cara menggunakan alat komunikasi, cara menyampaikan pernyataan, pendapat. Karena segala pendapat kita, pernyataan kita itu ada konsekuensi hukumnya. Karena hak kita dibatasi oleh hukum. Negara kita juga negara hukum. Artinya dengan penghinaan melalui undang-undang ITE itu berdampak kepada depresi mental, psikis kan? Itu kan serangan psikis itu. Itu masuk bagian dari unsur hukum. Karena ada kekerasan fisik dan kekerasan psikis. Ini bagian dari kekerasan psikis. Karena berdampak itu, lihat dampaknya. Nah, jadi dampaknya itu orang bisa kena mental, depresi, stres, ya itu di atas 2 tahun. Ya kalau pasal itu di atas 2 tahun. Ya sebagai pakar hukum, perbuatan netizen memang sudah mengarah kepada perbuatan melawan hukum yang dapat dihukum. Nah, tergantung kepada Atta dengan Aurel sebagai korban, apakah mau melaporkan atau tidak, itu sangat tergantung dengan korban itu sendiri. Jadi saran saya kuat, karena itu konsekuensi sebagai public figure ya, yang harus diterima oleh Aurel dengan Atta. Ya. Tetap kuat itu dan sabar itu.